puasanya tanggal 2, seterusnya sampai tanggal 7. Itu menurut Imam Maliki makruh. Imam Maliki makruh. Nah yang terakhir Imam Hambali, beliau membebaskan, artinya boleh berturut-turut, boleh selang-seling. Nah, yang tidak boleh itu menurut Imam kelima. Siapa Imam kelima? Imam yang gendeng. Imam yang gendeng itu dia menganjurkan ini puasa sunnah, tidak perlu dilanjutkan. Kita sudah puasa 30 hari sudah luar biasa, nggak perlu ini. Ini tidak perlu diturut karena dia Imam gendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketemu lagi dengan kami tim Damba SMA Badik 1 Surakarta di acara Ngaji Setu. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Damba SMA Badik 1 Surakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bersama kita pada acara Ngaji Setu hari ini telah hadir para narasumber tim Damba SMA Batik 1 Surakarta. Mari kita sapa. Ini adalah Ustadz Abdul Rahman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Ustadz Sirwan Fajar Nahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga adalah Ustadzah Tuti Hirmaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Ngaji Setu kali ini kita akan obrolan santai, mengangkat tema yang luar biasa. Yang pada kesempatan kemarin kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan 1 bulan penuh kemarin semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Setelah Ramadan, insya Allah yang sudah dijanjikan oleh Allah adalah Ramadan itu ada beberapa hikmah atau ibroh yang bisa dipetik oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama, kita akan berbicara bersama, kita akan menimba ilmu secara bersama-sama dengan para narasumber yang insya Allah akan paham betul di dalam dunia agama. Yang pertama adalah Ustadz Abdul Rahman. Bagaimana menurut Ustadz, apa saja amalan setelah Ramadan yang bisa kita ambil dan bisa kita teladani dan insya Allah bisa kita tekuni? Monggo Ustadz. Ya. Terima kasih Ustazah Umi yang telah mengantarkan tema pada pagi hari ini tentang ibroh di balik bulan Ramadan yang telah kita laksanakan pada bulan yang lalu. Sebelum saya sampaikan perihal tersebut, mari kita ucapkan terima kasih puji syukur kepada Allah SWT di mana di pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara online. Baiklah, menanggapi apa yang menjadi tema pada kesempatan kali ini tentang ibroh di balik bulan Ramadan. Tentu kita masih ingat apa yang telah kita lakukan, kita amalkan di bulan Ramadan yang begitu luar biasa semangat dan girohnya, mulai dari puasa itu sendiri dengan amalan-amalan yang lainnya, diantaranya sholat tarawih, tilawah, sedekah, infak, tadarus dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita renungi dari ibroh bulan Ramadan ini, nampaknya memang ada di antara kita kalangan umat Islam yang ketika datang bulan Ramadan itu menyambutnya dengan begitu antusias dan luar biasa. Dan juga di dalamnya mereka juga luar biasa
menggunakan kesempatan itu untuk memaksimalkan itu amalan-amalan yang dirasa memang luar biasa, karena yang kita tahu semua bahwa di bulan Ramadan semua amalan itu dilipat gandakan, bahkan ada sampai-sampai yang sunnah itu pun dianggap wajib nilainya. Ya. Jadi dengan begitu banyak di antara umat Islam yang memang menggunakan kesempatan itu semaksimal. Nah, pelajaran apa yang kita petik dari itu semua? Ada beberapa nasihat yang bisa kita ambil pelajarannya, di antaranya adalah ada istilah tentang Ramadaniyun. Nah, apa itu Ramadaniyun? Ramadaniyun itu merupakan satu amalan atau sikap terhadap bulan Ramadan itu sendiri, yang mana dia itu sangat luar biasa menggunakan kesempatan di bulan Ramadan itu semaksimal mungkin. Baik itu amalan yang berupa puasa, sholat, infak, sedekah, tadarus, tilawah dan lain sebagainya. Sehingga semua waktu digunakan penuh untuk menambah atau memaksimalkan amalan itu. Itu namanya sikap atau tindakan Ramadaniyun. Ramadaniyun berarti menggunakan waktu selama bulan Ramadan semaksimal mungkin. Nah, apakah itu tidak baik? Sungguh sangat itu baik sekali. Ya, sangat baik sekali. Nah, ibrohnya, pelajarannya, tatkala kita sudah lepas, ya, sudah lepas dari bulan Ramadan, kalau orang tersebut yang menggunakan amalan begitu maksimal kemudian kok terus berhenti artinya sudah merasa cukup dengan amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, sudah merasakan puas begitu banyak amalan yang telah dilaksanakan bulan Ramadan. Nah, itulah orang yang disebut yang amalannya Ramadan. Jadi dia berhenti setelah bulan Ramadan karena sudah merasa puas dan cukup. Padahal ada satu hadis dari Rasulullah itu yang menyatakan bahwa yang dinamakan orang mukmin itu tidak akan pernah puas mendengarkan suatu kebaikan sebelum dia dapat menjangkau surga. Atau dengan kata lain, orang mukmin itu tidak akan puas dengan kebaikan sebelum dia mendapatkan surga. Nah, terkait dengan pelaksanaan bulan Ramadan, ketika seseorang sudah merasakan begitu luar biasa amalannya, kok dia terus berhenti dan mandek, dia sudah merasa puas diri. Padahal tidak demikian. Sebaliknya, Ramadaniyun itu bagus tatkala dilanjutkan menjadi Robaniyun. Apa itu Robaniyun? Robaniyun itu merupakan orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, tempatnya, kapanpun, waktunya, keadaan bagaimanapun. Dia tetap berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah Robaniyun. Satu contoh, ketika bulan Ramadan dia sudah luar biasa mengerjakan amalan-amalan, nah seharusnya di luar bulan Ramadan dia juga tetap menjalankan perintah-perintah dari Allah. Salah satu contohnya adalah perintah dari Allah melalui Rasulullah. Apa itu? Man suma Ramadana suma atba'ahu sitan min syawalin kana kasyamin dahar. Jadi ketika bulan Ramadan sudah lewat dan masuk di bulan Syawal, maka kata Rasulullah, barang siapa yang sudah melakukan puasa Ramadan, kemudian mengikutinya 6 hari puasa di bulan Syawal, maka baginya dinilai sebagai puasa 1 tahun penuh. Sebagai orang yang berpaham Robaniyun, tentu akan memanfaatkan event momen bulan Syawal dengan semaksimal mungkin, diantaranya adalah menjalankan puasa 6 hari. Nah, ketika puasa 6 hari itu di kalangan masyarakat juga ada semacam khilafiyah atau perbedaan pendapat, kasak kusuk di sana sini. Tapi paling tidak kita mengikuti imam kita. Siapa imam kita? 4 imam mazhab itu tentang puasa Syawal. 1. Menurut Imam Syafi'i, puasa bulan Syawal itu seharusnya atau dianjurkan secara berturut-turut terus-menerus dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, beliau menganjurkan bahwa puasa Syawal itu sebaiknya dilaksanakan secara terputus-putus. Nah, kalau kita melihat
imam berikutnya yaitu Imam Maliki, dia menyampaikan bahwa hukumnya makruh melaksanakan siam atau bulan puasa Syawal setelah bulan Ramadan dari tanggal 1 ya, berarti puasanya tanggal 2 seterusnya sampai tanggal 7. Itu menurut Imam Maliki Masih makruh. makro. Imam Maliki makruh. Nah yang terakhir Imam Hambali, beliau membebaskan, artinya boleh berturut-turut, boleh selang-seling. selang-seling. Iya. Nah, yang tidak boleh itu menurut imam kelima. Siapa imam kelima? Imam yang gendeng. Imam yang gendeng itu dia menganjurkan ini puasa sunnah, tidak perlu dilanjutkan. Kita sudah puasa 30 hari sudah luar biasa, tidak perlu ini. Ini tidak perlu diturut karena dia imam gendeng. Saya kira itu yang bisa kita petik dalam pelaksanaan perjalanan bulan Ramadan. Itu hanya salah satunya saja karena kesempatan terbatas. Maka itu saja. Sekali lagi kesimpulan dari Ibroh ini menurut saya adalah tetap melanjutkan apa yang telah kita rintis, apa yang telah kita latih, apa yang telah kita perjuangkan di bulan Ramadan, diaplikasikan di bulan setelah bulan Ramadan. Salah satu indikasi orang yang keterima amalnya di bulan Ramadan itu kan mereka melakukan amalan di bulan setelah bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan sebelumnya walaupun itu sedikit. Kata Rasul, Allah lebih mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Wa'in qalla, walaupun sedikit. Qalil, walaupun, tapi hadisnya itu wa'in qalla, walaupun sedikit. Nah, ini salah satu indikator bahwa kita setelah lepas dari bulan Ramadan seharusnya berkelanjutan amalan-amalan itu walaupun kita memang sedikit ya. Memang tidak harus berkuantitas seperti Ramadan. Kalau pas Ramadan kita tilawahnya habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh. Nah sekarang yang penting kita tetap bertilawah atau membaca Al-Quran dalam keseharian minimal 1 ruko atau 1 halaman, 2 halaman, setengah juz dan lain sebagainya. Saya kira itu salah satu yang kita lakukan. Terima kasih Bu Hajar. Jazakumullah khairan Ustaz Abdul Rahman. Jadi intinya para hadirin yang dirahmati Allah, intinya kita tetap harus berkonsisten dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, itu adalah indikator atau amalan-amalan atau ibrah yang bisa kita ambil setelah bulan Ramadan. Mulai dari tilawah, mulai dari mungkin sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain atau bersedekah. Ibrahnya seperti itu ya. Jadi memang istiqomah ya, istiqomah itu memang susah, tetapi insya Allah kalau kita berniat dan mungkin gitu ya Ustaz Tuti atau mungkin Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Siman, mungkin harus kita paksa. Nah, lebih baik kita memaksa diri kita untuk berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit, tapi ajak atau konsisten. Jazakumullah khairan. Kemudian menurut Ustazah Tuti Yernaningsih, kira-kira seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu adalah menciptakan generasi orang-orang mukmin yang bertakwa. Nah, itu guys. Jadi kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepengetahuan saya, takwa itu artinya yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu ya, gitu ya. Nah, apa toh sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Ustazah Tuti? Monggo Ustazah Tuti. Terima kasih Ustazah Umi atas waktunya. Yang kami hormati Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Siwan, dan hadirin yang berada di rumah bersama kita semuanya di ngaji Siku ini. Kita sudah membahas tadi Ustaz Abdul Rahman bagaimana peningkatan amalan kita, kontinuitas kita dari Ramadanion menjadi Robbanion yang insya Allah hadirin yang rumah sudah melaksanakan puasa Syawal semua ya. Mudah-mudahan yang belum masih ada waktu, insya Allah masih kurang lebih 1 pekan lagi. Mudah-mudahan 1 pekan lebih begitu ya, 1 pekan lebih. Mudah-mudahan masih bisa melaksanakan bagi yang belum, karena memang pahalanya tadi sudah sampaikan Ustaz Abdul Rahman luar biasa. 6 hari dilaksanakan di bulan Syawal seperti melaksanakan ibadah 1 tahun penuh. Dan tadi 4 madhab sudah disampaikan. Nah,
sebenarnya apa sih tujuan orang berpuasa di bulan suci Ramadan? Sudah jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ di garis bawah agar la'allakum kamu sekalian bertakwa. Nah, kadang-kadang kita hanya mengetahui takwa itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Jaum tadi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ini definisi yang sudah sangat terpatri dalam diri kita sejak kecil. Nah, kamu jadi orang takwa itu berarti jalankan semua perintah Allah dan jauhi larangannya. Sekarang kita lihat perintah Allah itu apa saja. Nah, agar kita yakin dengan puasa kita, apakah kita sudah termasuk mencapai la'alakum tattaqun atau belum. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Allah sudah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ini sudah diserahkan li'uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa di sini orang-orang yang bertakwa menurut Quran surat Ali Imran ayat 133 tadi? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Jadi kita kupas yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa. Di situ tadi disebutkan di ayat pertama wasari'u. Kalau kita punya salah, kita punya dosa, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah ya, cepet-cepetlah ila maghfirah, kepada ampunan Allah. Jadi Bapak Ibu pembina yang saya hormati, staf Bumi, jadi kalau kita punya salah, tidak usah nunggu Idul Fitri ya Bumi ya. Kalau kita punya salah, biasanya nanti aja sama tetangga, sama teman. Biasanya saya punya salah sama Pak Abi misalkan, aku malu sama Pak Abi, nanti aja. Nah, kalau Idul Fitri kan tidak malu, banyak temannya yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin dan lain sebagainya. Begitu juga bisa jadi para pemirsa di rumah atau hadirin yang ada di rumah, mungkin kalau punya salah mikirnya juga gitu, nunggu Idul Fitri. Nah, persoalannya apakah kita yakin nanti di Idul Fitri itu kita masih hidup? Nah, maka Allah sudah kasih ancer-ancer ini, wasari'u, kalau punya salah ila maghfirah, dan cepat-cepat minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau punya salah segera tubu ilallahi taubatan nasuha, segera bertobat kepada Allah dengan sebaik-baik dan dengan sebenar-benarnya bertobat. Inilah yang dikatakan ciri muttaqin, ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa, ada ciri-ciri yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Orang yang selalu menginfakkan, orang yang selalu mensedekahkan, orang yang selalu mengeluarkan sebagian harta benda yang kita miliki, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Ketika kita punya, kita sedekah. Ketika kita tidak punya, ya kita tetap sedekah. Nah, yang paling berat ketika kita tidak punya. Kalau kita punya, enak sekali itu. Ada masjid dibangun, saya infakkan ini. Ada anak yatim yang membutuhkan, saya bantu ini. Kemudian ada orang kekurangan, saya sedekahkan ini. Punya, karena ada yang dikeluarkan. Tetapi dikala kita sempit, sama sekali untuk makan sendiri aja masih kekurangan, untuk kebutuhan sendiri saja masih pinjam sana sini, tapi kok kita masih bersedekah. Nah, ini Masya Allah. Nah, dalam hal ini memang beberapa pendapat dikupas tuntas. Jadi ketika bersedekah itu memang tidak harus selalu berwujud uang ya. Kadang kita mikirnya lah nggak punya duit kok, mau sedekah dari mana begitu Bumi. Jadi sedekah itu kan bisa kita dengan senyum di wajah kita. Karena semoga di wajah kita sedekah ya. Senyum di wajah kita untuk saudara kita itu sudah dinilai sedekah. Maka ibrohnya itu ketika kita bertemu dengan orang senyum ya, kelihatannya senang kalau lihat orang tersenyum. Coba kalau kita ketemu orang kita merengut ya, cemberut dan matanya melotot, itu mesti malah ini taki utang ini ya, gitu. Pikirannya mesti kemana-mana. Jadi ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi kalau kita ketemu Pak Abis, assalamualaikum Pak Abis, assalamualaikum Pak Silun, senyum, senang nggak Pak Abis lihat saya senyum? Ini menunjukkan bahwa kita membuat orang lain bahagia itu udah senang. Kalau ketemu wajahnya cemberut, wajahnya jelek dulu wah Masya Allah datang ini bisa saja nih sudah mungkin tenaga kita, ada orang yang punya hajat
ya Allah aku pingin sekali bantu tapi nggak punya duit, oke lah saya bantukan, saya sedekahkan tenaga saya. Ya ini juga sudah dipandang sedekah. Kemudian ketika ada musyawarah perlu pemikiran kita, ya kita sedekahkan pikiran kita. Jadi sedekah itu bisa berbagai hal, luas, tidak hanya duit. Jangan berpikir nggak punya duit nggak akan bisa masuk surga dan tidak termasuk ciri-ciri yang bertakwa gitu ya saja. Jadi kita bisa bersedekah dengan apa saja. As-sahiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Jadi orang yang bersedekah itu qaribu minallah, dekat sama Allah. Qaribu minan nas, dekat sama manusia. Kalau kita sudah bercampur baur batu naga, kita kan dekat dengan manusia. Pak Silwan ada Pak Sultan, Ustaz Abdurrahman Sultan, Bukan Sultan, saya bantu beliau-beliau, pasti saya dekat dengan Pak Abdurrahman. Ada apa-apa Pak Abdurrahman senang, karena apa? Kita dekat sama orang. Tapi ba'idu minan nar, kita akan dijauhkan dari api neraka. Ini sudah janji Allah. As-sahiyu, orang yang ahli sedekah itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah apa? Wasari ila maghfiratin min rabbika wa jannah wa jannati arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharai wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, ya, ngampet hawa nafsu, ngampet nesu, ya. Jadi menahan, yang arti menahan itu betapa susahnya ketika kita itu koyo-koyo wis sarep meletuk gitu, sarep bledos nesune, tapi kita empet. Nah, Umi pulang dari kerja atau Ustadz Abdurrahman pulang dari kerja, Ustadz Silwan masuk rumah, coba lihat, bayangkan rumah dalam kondisi berantakan. Itu sudah Masya Allah, baru buka assalamualaikum, buka rumah, kita lihat, bayangkan ini sudah wajahnya udah perempeng-perempeng, tapi kita tahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh, jangan marah ya, jangan marah. Kenapa? Marah itu nanti akan mengantarkan kita ke api neraka. Kalau kita kondisi marah dalam kondisi berdiri, kita lihat suasana, kita duduk dulu, jangan tergesa-gesa langsung. Ini siapa yang buat berantakan? Masya Allah, bapak udah pulang capek, ibu pulang capek, berantakan seperti ini, anak-anak pada di mana? Kalau kita berdiri, dah dulu, astagfirullahaladzim, rumahku kok berantakan, dah sampai dulu istighfar. Kok duduk kita masih, ya Allah, kok rasanya kok masih jengkel ya, kita langsung ke belakang ambil air wudhu. Dan air wudhu pikirannya masih gemes, kudunya aku mulai nggone resik, sudah disiapkan minum teh, kita udah duduk santai. Sebelum kok aku masih marah ya, kita sholat 2 rakaat gitu Bumi. Ya. Sudah kita duduk masih marah, kita wudhu masih marah, kita ambil kita sholat 2 rakaat masih marah. Kalau guyonannya adalah ambil cermin Bumi. Mau ngapain ambil cermin? Coba lihat kalau marah masih ganteng nggak? Mencucu sambil tercetut ya. Coba kita ngaca. Wah, kok langsung medeni ya. Nah, ternyata saya seperti itu wajahnya. Iya, bayangkan kalau kita marah itu kan auranya setan. Baik kita nggak itu. Makanya orang yang bisa ngampet hawa nafsu, bisa menahan amarah, itu adalah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, Masya Allah. Ya, gitu ya. Dan yang keempat, wa'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita jadi orang itu ingat 2 hal, lupakan 2 hal, agar kita mudah memaafkan orang lain. Apa itu? Ingat-ingat kebaikan orang sama kita, sehingga adanya jazakallah khair, syukron, terima kasih. Karena kita selalu ingat kebaikannya, maka yang ada dalam pikiran kita selalu positif, karena yang kita ingat kebaikannya. Matur nuwun, aku dibantu Pak Abi, matur nuwun dibantu Pak Silwan, matur nuwun dibantu Pak Sidik. Ini yang ada cuma kebaikan, husnudzon terus. Nah, yang kedua, lupakan ini kesalahan kita, kesalahan orang lain, kesalahan orang lain. Jadi ingat 2 hal, lupakan 2 hal. Yang ingat dulu ya, ingat kebaikan orang lain sama kita, dan ingat-ingat kesalahan kita dulu. Ingat-ingat kesalahan kita sama orang lain. Kalau yang kita ingat kebaikan orang, maka kita akan selalu berterima kasih. Kalau kita ingat kesalahan kita, maka kita akan cenderung tidak akan mengulangi. Ya Allah, aku kita juga akan berbaik pada orang lain. Maka kita akan lebih cenderung ketemu Pak Sidik, ketemu siapa saja. Aku pernah dulu berbuat salah. Yang tinggi salahnya terus kalau kita dari kita, yang kita ingat salah kita. Nah, yang kita lupakan adalah lupakan kesalahan orang lain. Dia punya salah, lupakan agar kita terjalin terus silaturahim. Maka begitu dia punya salah, kita udah tidak ingat salahnya dia, kita mesti memaafkan. Oh iya, tidak apa-apa, kan kamu baru sekali berbuat salah. Karena apa? Kita udah lupakan kesalahan dia yang dulu. Nah, walaupun memang dia dulu penasaran, tapi kan kata
perintah agama, lupakanlah kesalahan orang lain, sehingga sekali dia berbuat salah kita akan wa'afina aninas, memudahkan meminta maaf, memberikan maaf, karena memang memberikan maaf itu susah Bumi, apalagi kalau udah sering disakiti. Kalau udah sering disakiti, masya Allah, kalau kita selalu ingat-ingat kesalahan dia, mesti yang ada dendam. Maka lupakanlah kesalahan orang lain kepada kita. Nah, lupakanlah yang kedua adalah kebaikan kita. Kalau kita selalu ingat-ingat Berarti ada 3 gitu ya. hanya dua. Oh, itu tetap Ya. 2. Kalau kita kelingan kebaikan kita tuh Bumi, ada kesombongan dalam diri kita. Iya. Kan kamu udah pernah saya bantu, masa udah saya bantu, kamu masih berbuat salah. Ini namanya elek kalau kita mengingat kebaikan kita. Maka yang kita ingat kesalahan kita dan yang kita lupakan adalah kebaikan kita. Tapi yang orang lain untuk kita adalah kita ingat terus kebaikan dia dan kita lupakan kesalahan dia. Maka kita akan mudah mendapatkan ciri orang bertakwa yang keempat tadi Bumi, wa'afina anil nas. Dan yang terakhir adalah dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan sampai 134 disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa yang kelima adalah senang berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya manfaat untuk orang lain. Sehingga kalau kita sudah ingat gitu, dimanapun kita berada, haitsu makunta, dimanapun kita berada, kita selalu berbuat kebaikan, karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekecil apapun perbuatan kebaikan kita, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, Allah akan memberikan balasannya. Maka hadirin yang saya hormati, jangan pernah bosan untuk selalu berbuat kebaikan, meskipun terkadang kebaikan yang kita lakukan tidak diakui oleh orang lain, tapi teruslah berbuat baik. Hari ini baik, besok baik, dan seterusnya terus berbuat baik. Saya kira itu Bumi, ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga di bulan suci Ramadan kita sudah termasuk la'allakum tattaqun ya. Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dengan catatan kita masuk dalam kelima ciri-ciri tadi. Kira-kira seperti Bumi, mungkin nanti kalau ada tambahan bisa kami tambah lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Tuti, luar biasa para pemirsa. Begitu hebat sekali. Kata kunci terakhir dari Bu Tuti yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemudian besok lebih baik lagi daripada hari ini. Gitu ya. Jadi ini adalah betul-betul luar biasa, dan kadang-kadang saya sendiri secara pribadi ya Ustazah Tuti susah untuk menjalani, tapi tetap kita harus semangat dan berubah, karena ini adalah kehidupan di dunia harus kita manfaatkan. Jazakumullah khairan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menurut Ustadz Sinwan Fajar Nahari, setelah tadi diterangkan oleh Ustazah Tuti tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang sangat luar biasa sekali, hikmah nanti yang bisa kita ambil, kira-kira apa hasil yang diraih dengan orang itu kalau bertakwa. Jadi Allah itu sebenarnya kan sangat luar biasa sekali ya. Kita tidak meminta saja kita diberi ya. Setahu saya seperti itu. Iya. Nah, apalagi kita orang-orang yang bertakwa, pasti ada balasan dari Allah kepada kita. Monggo Ustadz Sinwan bisa untuk sharing pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustazah Umi yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan tentang apa yang didapatkan oleh orang yang bertakwa. Iya. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi hanya garis besarnya saja nanti saya sampaikan. Iya. Jadi yang pertama, Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan. Dari segala permasalahan. Hidup adalah suatu masalah. Jadi kalau orang hidup tidak ada masalah, mustahil bin mustahil. Iya. Jadi setiap orang itu punya masalah, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya bagi orang yang bertakwa. Ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh
Ustazah Tuti, yang namanya bertakwa itu, orang yang bertakwa itu sabar, Iya. tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak punya rasa dendam, sehingga pikiran ini senantiasa jernih untuk memandang satu masalah itu ya ringan-ringan saja. Karena apa? Kadang-kadang orang menganggap wah masalah apa koyong ini toh. Iya. Padahal yang lebih berat dari Masih itu ada. masih ada. Dan masih banyak. Yang lebih yang lebih besar dari itu banyak. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa itu rasanya sedikit masalah saja dirasakan dengan begitu berat. Betul. Satu contoh, diberikan sakit sedikit saja, misalnya gigi, ya. Usianya seperti saya sudah 57 tahun. Ketika sakit gigi, aduh sakitnya. Tapi melupakan selama 56 tahun. Ya. Sudah dinikmati selama 56 tahun. Ya. Sudah dinikmati itu. Sedikit diberi sakit gigi saja sudah melupakan itu. Maka mengeluh itu bagi orang yang tidak bertakwa. Maka di sini Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi anak-anakku sekalian, jangan mudah berputus asa, dan memang putus asa itu dosa, tidak boleh. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang pertama, mendapatkan Allah akan memberikan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Kemudian saya ingat firman Allah dalam ayat lain yang artinya jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Sholat itu dilakukan dengan penuh ketakwaan. Ya, maka bagi orang yang tidak takwa untuk menjalankan sholat itu ya rasa-rasa berat. Maka di sini apalagi seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tentang puasa tadi, la'allakum tattaqun, ya bagi orang-orang yang bertakwa itu tidak ada batasannya. Dan tidak bisa kita bayangkan apa kebaikan-kebaikan yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Itu diberikan Allah di dunia. Ya, pertama tadi diberikan jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Saya itu pernah betul merasakan. Sebagai kepala rumah tangga, kemudian musim jagungan, nggak punya uang, tambah susah. Betul itu. Ya Allah, kenapa sih? Ya Allah, berikanlah jalan keluarnya ya Allah. Meskipun dalam hati, ya meskipun dalam hati. Ya Allah, ada rezeki itu datang. Ya datang, nggak terduga itu. Faktor Jawa itu faktor dilalah. Iya dilalah. Dilalah. Itu datang. Sering saya rasakan itu, sering rasakan. Kemudian begini, menurut tadi sedekah itu, saya itu mengirim hadiah atau semacam bukan reward ya, ucapan terima kasih, ucapan terima kasih kepada seseorang. Kemudian yang berada di Jakarta, beliau mengucapkan telepon saya, Pak Ustadz, ini kirimannya sudah sampai, alhamdulillah, mengucapkan terima kasih. Masya Allah, saya sebelum beliau telepon itu saya sudah di WA juga orang dari Bandung, dari Bandung. Pak Ustadz, saya minta nomor rekening penjenengan. Masya Allah. Kemudian untuk apa? Ini ada sedikit rezeki.
Alhamdulillah. Saya berikan rekening langsung dikirim. Jadi Allah begitu cepat membalas kebaikan ini. Sedekah. Ini betul-betul saya rasakan. Itu aja di dunia. Itu di dunia. Luar biasa. Ya, itu di dunia. Kemudian untuk selanjutnya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, tadi sudahnya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Dan yang tidak kalah penting itu yang namanya orang yang bertakwa. Itu Allah berikan kecukupan. Namanya cukup itu melebihi daripada kaya. Betul. Orang yang namanya pengertian cukup itu melebihi daripada kaya. Karena apa? Bagaimanapun itu kondisi itu serba cukup gitu. Iya. Tidak kekurangan. Kadang orang kaya itu masih banyak kurangnya. Iya. Banyak kurangnya. Mungkin Ya, yang satu contoh banyak. orang yang punya orang yang punya bisnis besar itu. Iya. Jangan dikira itu Tidak punya utang. tanpa hutang. Iya. Justru biasanya Utangnya banyak. utangnya lebih banyak Iya. karena untuk modal itu. Iya. Betul. Maka di sini janji Allah itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah berikan kecukupan. Kecukupan apa? Segala-galanya. Segala-galanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebahagiaan. Ya. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ya. Tapi apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Untuk kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, itu adalah awet. Kebahagiaan yang awet. Nah, yang awet itu yang kekal. Yang kekal itu di mana? Di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu enggak terbatas. Maka pahala atau kebaikan atau fadilah bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga. Yang tak terhingga. Ya meskipun ditaruhlah kalau dipandang secara materi itu ya kalah dengan orang-orang yang lain. Tapi kebahagiaan ini nggak bisa ditipu, Kebahagiaan nggak bisa ditipu. Jadi taruhlah seperti orang ini sebagai entertainer, ya, penghibur itu seperti lawak dan sebagainya, artis itu. Apakah mereka bisa tersenyum itu di belakang panggung juga bisa tersenyum? Belum tentu. Ya belum tentu. Ya. Mereka tersenyum karena ada tuntutan. Mereka tertawa karena ada tuntutan untuk membuat orang lain atau pemirsa atau pendengar itu tertawa. Gitu. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh hati. Nyaman, dimanapun berada, kapanpun berada, dengan siapapun berada. Tidak hanya dengan orang baik saja, bahagia itu. Termasuk ketika bersama dengan orang yang tidak baik, dia tetap berbahagia. Maka pernah suatu saat itu almarhum atau rahimahumullah Buya Hamka itu pernah diceritakan. Ada orang yang bercerita kepada Buya Hamka, ya Allah Buya Hamka, ternyata di Arab itu negara yang Muslim itu ada juga pelacur. Kemudian Buya Hamka nggak kaget, apa iya? Nggak kaget. Loh, saya itu di Amerika, nggak ada pelacur satupun nggak ada. Artinya apa? Bagaimana pikiran kita? Bagaimana pikiran kita? Kalau pikiran kita itu yang ada jelek-jeleknya saja, maka kita akan mudah sekali ditemukan dengan hal-hal yang jelek. Tapi kalau pikiran kita senantiasa diisi dengan pikiran yang positif, pikiran yang baik, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpanya juga dengan orang-orang yang baik-baik. Maka Buya Hamka itu senantiasa berbuat baik dimanapun saja berada. Beliau tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak baik.
Karena apa? Allah yang menjaganya. Selalu Allah jadi menjaganya. thinking, ya. Ya, karena berpikiran baik. Sampai-sampai pernah itu Buya Hamka itu mau dijahili atau mau didolimi, itu nggak jadi. Orang yang mendolimi itu mundur sendiri Karena dijaga oleh Allah. karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk berikutnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus Percaya Allah akan kasih-kasihnya dan akan melipat kesalahannya. Maaf. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus semua kesalahan dosa-dosanya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, jadi orang yang bertakwa itu memang kembali lagi pada puasa ini ya, kembali pada puasa. Kenapa kita itu ketika di bulan Ramadan itu begitu entengnya melakukan amalan-amalan soleh gitu? Karena apa? Ya, karena apa? Memang setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita selalu dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal kebaikan. Bagaimana tidak? Ya, ketika kita sudah mendekati waktu berbuka, itu pun kebaikan. Makanan sudah ada, sudah tersaji, minuman dan berbagai macam makanan minuman di situ sudah ada. Tapi belum waktunya, maka tidak berani memakannya. Nah ini, karena apa? Ketaatannya kepada Allah. Maka ketika kita taat pada Allah, memunculkan ketakwaan kita kepada Allah, maka ketentraman, kebahagiaan akan kita rasakan. Sehingga apa? Karena Allah mengampuni dosa-dosanya, orang yang bersih itu seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Segala yang dilakukan itu serta indah. Coba, bayi itu kan baru tersenyum saja, yang di lingkungannya itu senang sekali. Ya, senang sekali. Ngomong apa ya, padahal yang diomongkan nggak jelas. Iya. Ya. Apa. Itu yang bapaknya, ibunya, kakaknya tertawa. Ini Gemes. ya, menjadikan gemes gitu. Ya seperti itu, orang-orang yang takwa itu menjadikan gemes bagi orang yang melihatnya gitu. Kemudian tubuh kita itu makanannya halal, sehingga ketika kita tuh makan makanan halal itu untuk melakukan segala sesuatu kebaikan itu ringan. Ya, orang yang bersih daripada dosa karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rasanya ringan sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan itu menjadi watak, gitu. menjadi watak, ya, menjadi kebiasaan, dilanjutkan, gitu. Maka alhamdulillah kalau kita itu Ramadan selesai kemudian langsung kita sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu langsung, maka rasanya juga enak. Berbeda dengan kalau sudah ada jedanya beberapa hari berikutnya itu, untuk mengawali berat sekali. Nah, itu bagi orang yang telah ampuni dosa-dosanya, terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada rasa yang seindah, sebahagia kalau orang itu sudah terampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita ketika di dalam bermasyarakat, kalau ada kesalahan-kesalahan sudah dimaafkan oleh para sesama manusia, maka ini rasanya juga plong, rasanya juga enak.
bertemu juga enak, nggak ragu-ragu, nggak takut dan macam-macam. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Maka orang yang bertakwa kepada Allah SWT akan diangkat rasa kekhawatirannya, bisa menempati tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu jannahnya yang dijanjikan, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, dan luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, kita di dunia saja hanya sejengkal tanah saja jadi ribut. Ini disediakan seluas langit dan bumi. Kok rapengin, kok ndak pengen, itu ya kebangetan begitu. Nah, kalau kita pengen, ya mari kita raih dengan kebaikan-kebaikan itu, sehingga kebaikan-kebaikan dari Allah senantiasa diberikan sebanyak-banyaknya itu. Dan Allah maha baik, maka Allah tidak pernah punya dendam, Allah tidak punya ampunan Allah lebih banyak daripada murka Allah. Nah, oleh karena itu mari kita persiapkan diri untuk menggapai, untuk meraih amalan-amalan yang baik, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan ada kebenaran kebalikannya mutlak itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Jazakumullah Ustadz Siman Fajar Nahari yang luar biasa. Ternyata sangat luas sekali. Apa saja yang bisa kita petik setelah kita itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita sendiri dan para pemirsa di rumah, kita bisa memetik ibrohnya, kemudian kita bisa berkonsisten, gitu ya, kita bisa berkonsisten untuk selalu beribadah sesuai dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan yang namanya ibadah itu sebenarnya luas sekali juga ya Ustaz Apik dan Ustaz Firman. Saya tadi ingin menyinggung sedikit, tadi Bu Tuti menyinggung tentang bersedekah ya. Saya pernah ingat kalau di situ ada jarum di jalan atau paku gitu ya, itu termasuk sedekah ya. Ini Selemah-lemahnya iman. Iya, selemah-lemahnya iman itu juga menyingkirkan duri yang iya, ada di jalan. menyingkirkan duri, luar biasa, Masya Allah. Jadi memang begitu banyak apa yang kita lakukan itu. Kalau kita itu berbuat kebaikan dan itu adalah konsisten, itu semuanya juga akan kembali kepada diri kita sendiri ya Ustadz Siman ya. Kemudian Ustadz Abi tadi juga luar biasa menanamkan pada diri kita kalau kita itu harus berkonsisten untuk berbuat baik, gitu ya. Jadi jangan sampai Ramadan lepas terus kita juga lepas semuanya. Walaupun saya sendiri kalau menghatamkan selama di luar bulan Ramadan mungkin juga agak susah ya kalau Al-Quran gitu. Tapi kalau insya Allah yang lain mudah-mudahan kita juga harus bisa untuk perannya. Jazakumullah khairan kasiran kepada para narasumber kita pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz AB, ini Ustadz Abdul Rahman, biasa kita panggil Ustadz AB. Kemudian ada Ustadz Siman Fajar Nahari, kemudian ada Ustadzah Tuti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan ngaji setu ini kita bisa sharing, kita bisa menimba ilmu yang sangat luar biasa. Dan semoga seperti apa yang disampaikan para guru-guru kita, para ustadz kita pada hari ini, kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan kita bisa memetik apa yang kita lakukan ini. Dan Allah itu akan memberi balasan yang luar biasa. Itu saja di dunia, belum juga itu nanti pada saat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan selalu beristiqomah untuk selalu berbuat kebaikan. Amin. Jazakumullah khairan. Dan pada kesempatan ngaji setu ini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita ketemu di acara ngaji setu edisi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.